fi hadaini muttafaqun alaih. Ini hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. Beliau berkata, akhrajat lana Aisyah, pernah istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengeluarkan sesuatu dari rumah beliau, menunjukkan sesuatu. Apa itu? Kisah. Kisah ini seperti selimut. Ya, wa izaron, izar itu sarung ghalid yang kasar. Qala qubida Rasulullah fi hadaini. Ini sampai Rasulullah wafat, beliau tidak ada meninggalkan apa-apa kecuali hanya benda-benda yang biasa. Disebutkan di sini semacam selimut, sarung yang tebal, itu saja. Kata ulama, berdasarkan hadis ini menjelaskan bahwasanya sangat-sangat sederhananya hidup baginda Nabi, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak untuk bermegah-megah atau berfoya-foya, tapi kita lihat sangat sederhana kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya orang saat ini, mereka memanjakan anaknya sampai memberikan yang berlebihan. Itu betul, berikan rumah tinggal supaya ada terlantar ya anakku. Saya untuk arahan rumah di sini, saya untuk arahan rumah di sini. Itu betul ya. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada itu. Apa itu? Tanamkan iman, ketakwaan di lubuk hati mereka. Anak-anak kita semuanya itu. Kenapa demikian? Karena harta itu tadi tidak menjamin anak itu akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Pas kuitannya meninggal dunia, jangan ada anak-anak tahu lawan kuitan. Alhamdulillah. Coba bayangkan, sudah sakit di dunia, sakit di alam kubur, sakit di alam akhirat. Alhamdulillah. Apa sebabnya ini? Memanjakan anak berlebihan. Nah, sampai kita lihat bagaimana kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari sahabat Abu Hurairah, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, ini doa Rasulullah. Ya Allah, Allahumma ij'al, jadikanlah rizqa ali Muhammadin, rezekinya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qutan, sekedar apa? Keperluan hidup. Coba ya, sekedar keperluan hidup. Ini ada keperluan, ada keinginan, bukan sama. Kalau keperluan itu memang dia perlu makan untuk hidup, perlu pakaian untuk menutup aurat. Itu beda. Kalau keinginan, nah keinginan itu lain. Kehendak itu hendak ayat harus. Yang satu hendak dua, yang dua hendak tiga, yang tiga hendak empat, dan seterusnya. Waliyahulillah. Itu hawa nafsu. Hanya Imam Al-Busiri itu beliau mengingatkan dalam lantunan syair Burdah yang disebutkan, nafsu itu ibarat seperti anak kecil. Kalau tidak disapih, maka dia akan terus menyusul kepada ibunya. Nah, di sini sebagai suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beliau berdoa memohon kepada Allah diberikan rezeki hanya sekedar keperluan hidup. Kemudian ini dilanjutkan oleh para sahabat, para keluarga Rasulullah SAW. Di antaranya yang sudah masyhur kita dengar ceritanya bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, suatu hari suatu ketika beliau itu rutin setiap bulan menjamu kaum muslimin untuk makan di rumah beliau. Kemudian setelah acara, setelah selesai, biasanya orang Arab itu makan pakai nampak. Nah, kita kan piring sebutin. Arab itu nampak pakai nampak, pakai haulan itu. Ada seorang syekh atau orang tua, apa bahasa kita itu, memungut, ambil batas-batas orang makan dimasukkan dalam kantongan plastik. Melihatlah cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Melihat orang tua itu, ya Syekh, katanya, kamu ngambil
ambil sisa makanan tadi untuk siapa? Untuk apa katanya? Orang tua itu jawab, aku itu tadi sebelum kesini aku lewat di perempatan jalan, aku lihat ada orang kerja keras, bangsa kita tuh palu likir. Kemudian aku nggak tega melihat dia, bajunya itu banyak bolong-bolong. Ada yang mengatakan sampai 18 lubang bajunya itu. Terus ini mau aku berikan kepada dia. Mendengar cerita ini, cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menangis meneteskan air mata. Kaget orang ini, loh, kenapa engkau menangis? Kan engkau bertanya, aku jawab sejujurnya. Akhirnya Sayyidina Hasan menjawab, ya Syekh, kamu tahu yang kau ceritakan itu siapa orangnya? Tidak tahu siapa dia. Itu adalah abahku, coba ayahku, Sayyidina Ali. Jadi sini untuk al-mu'min bergawi, gasan orang kaum muslimin, gasan kepentingan orang banyak. Coba ya, ada orang saat ini mau seperti itu? Jarang sekali. Tapi ini kehidupan keluarga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai disebutkan dua orang ini sebagai apa? Pemuda ahlul jannah, penghuni syurga. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang datangnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala inni la awwalul 'arab rama bisahmin fi sabilillah wa laqad kunna nawzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'amun illa waraqul hullah atau waraqul hublah wa hadha as-samu hatta in kana ahaduna la yadau kama tadau asy-syah. Ini menceritakan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu pernah jalan bersama baginda Nabi SAW dalam sebuah peperangan. Beliau terkenal, Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang paling mahir untuk membidikkan panah. Ya, ini Roma bisahmin, bisahmin itu adalah panah fisabilillah di jalan Allah. Kemudian beliau mengatakan pada saat itu malana ta'amun illa waraqu al-hublah wa hadas sabur. Tidak ada makanan sedikit pun kecuali daripada dedaunan. Dedaunan sejenis daripada daun. Di sini disebutkan as-samur itu pohon biasa berduri itu ada daunnya. Sampai daripada laparnya para sahabat pada saat itu, hatta ahaduna la yaqau kama tadau asy-syah. Sampai yang keluar dari perut mereka itu seperti asy-syah itu kambing. Artinya apa? Ada makanan lalu ini dedaunan itu mana keluar. Ini kata ulama menunjukkan betapa begitu dahsyatnya perjuangan mereka di dalam menegakkan syariat Islam, kesabaran mereka para sahabat. Dan kita saat ini alhamdulillah mungkin tidak ada yang sampai seperti itu. Jadi mereka semuanya melakukan demi apa ini? Semuanya menegakkan syariat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat ya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat dan para tabi'in semuanya tidak ada sebanding dengan kita. Dalam kitab Syama'il itu sampai disebutkan Rasulullah itu beliau tidak lepas daripada ujian, gangguan, cobaan, hinaan itu sudah semuanya dirasakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita merasa lapar, Rasulullah sudah merasakan semuanya itu. Kalau kita merasa difitnah, Rasulullah sudah merasakan fitnah itu. Kalau kita merasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ujian tadi dengan sakit dan sebagainya, Rasulullah sudah merasakan itu semuanya. Dan sudah kita ceritakan bagaimana waktu Rasulullah jatuh, kemudian bangun lagi dilempar lagi, jatuh bangun lagi dilempar lagi. Nah, ini perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini termasuk kata ulama 4 resek masuk surga. 4 resek masuk surga hadis ini. Yang tiga masuknya ke manusia, yang satu masuknya ke Allah. Apa itu? Yang pertama, afsus salam, tebarkanlah salam di antara kita.
kedua, at'imut ta'am, bagi orang makan. Yang ketiga, wasilul arham, jalinlah, sambung silaturahmi. Yang keempat adalah sallu bil lail wan nasu niyam, sembahyang malam, orang guring tidak sembahyang. Ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga dengan makhluk, yang satu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, jawabannya apa? Setelah kita menggawi empat macam ini, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga, kata Rasulullah, dengan selamat. Apa itu yang pertama? Tebarkanlah salam. Kita berjalan misalnya, orang tadi patuh, kan ada patuh, saudara kita kaum muslimin, assalamualaikum. Nah, ini anjuran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada ketahuan, biar pernah patuh kan, ada patuh kan, assalamualaikum. Nah, ini apa anjuran Rasulullah. Karena orang yang memulai salam dari minal kibri, jauh daripada sifat sombong, dan dia memulai salam pahalanya lebih besar daripada orang yang menjawab. Padahal menjawab salam hukumnya wajib, memulai salam hukumnya sunnah. Tapi dalam bab ini justru pahala sunnah di atas pahala wajib. Yang kita tahu kan, wajib itu di atas daripada sunnah. Tapi dalam bab ini justru pahala sunnah di atas wajib. Kenapa demikian? Karena yang menyebabkan orang menjawab salam adanya yang memulai. Itu yang pertama. Yang kedua, orang mau memulai salam itu hatinya rendah, merasa rendah hati, tidak ada takabur, tidak ada sombong. Dia memulai kebaikan. Apa dalam Allah Subhanahu wa minhum mas'ulun 'ala al-kifayati kal bad'i bis-salami min al-jama'ah. Nah, itu. Baik, yang kedua, at'imut ta'am, dari orang makan. Maksudnya apa ini? Mengumpulkan orang fakir miskin, para duafa. Karena harus banyak. Kita bagi sedikit salat, ibu ya mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan sedikit sehat walafiat. Coba itu. Nanti ibu bilang, mudah-mudahan biar selamat dunia akhirat. Sampai 40 ibu, coba bayangkan. Ucap nanti itu. Kata malaikat, ya Allah, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mereka, para masyayikh, para guru-guru kita itu anak-anak kecil, yang belum balik, dikumpulkan sini, karena dibagi-bagi seperti itu. Dia ngomongnya, terima kasih banyak. Padahal ada ya seperti itu. Tujuannya tidak ada lain, bukan untuk syukur, untuk sombong-sombongan, bukan. Yang diharapkan itu adalah doa. Doa itu kita nggak tahu doa siapa yang lebih akrab ilal ijabah, yang lebih dekat, lebih cepat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Mungkin dari anak kecil yang tidak berdosa, mungkin dari orang yang dalam keadaan darurat, kemudian kita bantu, akhirnya apa, dia mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu tadi hidupnya barokah, hidupnya penuh dengan ketenangan. Berkat apa? Dia tadi memberikan at-ta'am, yaitu makanan itu tadi. Wa at'imut ta'am, kata Rasulullah, dan berikanlah di antara kalian itu adalah makanan, menjamu orang makan maksudnya. Kemudian wasilul arham. Nah, ini wasilul arham, jalin silaturahmi. Walaupun orang tadi dia istilahnya ada sesuatu jengkel dengan siapa saja, ya. Nah, ini kita jalin hubungan silaturahmi. Masalah orang itu tadi dia cuek atau dia tak peduli, dia tidak memaafkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tidak ingin memutus, ya. Kita tidak ingin adanya perselisihan. Bagaimana ini dia sudah melakukan ini semuanya, ini dia sudah tidak bisa dilanjutkan. Yang penting kita tidak ingin memutus silaturahmi. Nah, ini pahalanya besar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, apa itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu wassallu bil lail wan nasu niyam. Sembahyang malam hari, orang kuringan yang sembahyang. Jadi orang yang bisa meluangkan waktunya di
lezat sekali hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Manis sekali di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan terpaksa, bukan dengan malas-malasan, tetapi mereka dengan senang hati sampai mengatakan demikian. Laula qiyamul lail ma ahbabtul baqa fid dunya. Di malam hari itu kenapa dipilih waktu yang pas untuk beribadah? Karena saat itu dia mau sombong sama siapa? Orang mengingatnya sembahyang hendak berpira dengan siapa? Nah, di situ hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dijelaskan oleh masyayikh ya, seandainya kita ingin mengejar kekurangan kita, mungkin bahari waktu anu banyak kita santai-santai, banyak kita main-main, sudah umur di atas 40 tahun sudah, nah, hendak menutupi kekurangan, mengejar apa yang sudah lewat, minimal 4 waktu ini jangan kita lewatkan walaupun hanya beberapa saat. Yang pertama sebelum subuh, ya. Ini sekarang ini habis subuh sampai waktu isya. Kemudian sebelum maghrib. Kemudian bainal isya', antara maghrib dan isya. Artinya orang itu dia meluangkan waktunya hanya beberapa saat, 4 waktu. Dan ini sering daripada masyayikh guru-guru kita mengingatkan, khususnya mereka yang umurnya sudah balagha 40 tahun. Karena kata Imam Al-Ghazali, kalau orang sudah 40 tahun ini sudah menentukan orang ini nasibnya kemana nanti. Kalau dia masih lebih banyak ke dunia, maka ini tanda minus syaqawah, orang yang celaka. Namun sebaliknya mudah-mudahan 40 tahun dia tidak lagi begitu gemar untuk dunia, tapi dia lebih luangkan waktunya untuk akhirat. Maka ini tanda memang sa'adah, orang ini akan bahagia. Nah ini 40 tahun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dengan para sahabat, ini hadisnya panjang sekali ya, dari Abu Hurairah yang menjelaskan, wallahi alladzi la ilaha illa huwa alladzi kuntu la'atamidu bi kabidi 'ala al-ard min al-ju'. Jadi mereka para sahabat Ahlus Suffah, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sudah pernah kita ceritakan ini. Jadi pada saat itu Abu Hurairah ini keluar dari Masjid Nabawi dan para sahabat yang lain lagi i'tikaf di masjid. Bertemulah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarra bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fatabassama hina ra'ani. Tersenyum Rasulullah waktu melihat Abu Hurairah. Wa 'arafa ma fi wajhihi wa ma fi nafsihi. Tahu sih dia apa yang terjadi pada Abu Hurairah, yaitu para sahabat lagi i'tikaf selama 2 hari tidak ada sepotong pun daripada roti atau makanan yang masuk ke perut mereka. Akhirnya kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, wa madha fattaba'tuhu fadakhala fasta'dana fa'adina li fadakhaltu. Kemudian dibawa Abu Hurairah tadi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajada labanan fi qadahin. Ternyata di rumah Rasulullah itu ada susu dibagi. Nah, ada yang manakan pakai gelas, ada yang manakan pakai botol. Kemudian falu ahdahu laka fulan, ya Rasulullah. Yang lain mengatakan, ini dari mana ini? Ada seseorang tadi mereka memberi hadiah untuk engkau, yaitu susu itu tadi. Jadi kalau di Arab itu susu itu bukan hanya minuman, yang termasuk makanan dan minuman, sesuatu yang istimewa. Jadi kental sekali gitu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Abahir, wahai Abu Hurairah, qultu labbaik ya Rasulullah, alhik ila ahli suffah fad'uhum li. Ya bahasa kita tadi, ambil kawan-kawan kamu yang lagi i'tikaf di masjid tadi, suruh yang sini. Akhirnya wa ahli suffah adhiyaful Islam la ya'una ala ahlin wala malin wala ahad. Akhirnya mereka kumpul semuanya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, sudah semuanya, ya Abahir,
qultu labbaik ya Rasulullah. Bahasa kita tuh pun ya Rasulullah. Akhirnya khudh fa'atihim, ambil ini susu, jurumlah kawan ikan. Atihim, berikan mereka. Ini ditingkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Abu Hurairah minum, jangan ikan dulu minum. Bahasa kita tuh kayak itu. Jurumlah kawan ikan dulu. Fa'atihim. Wa ma'asa ayyablughani min hadzal laban. Yang lainnya dia mayu jualan susu tadi. Ibaratnya segelas atau sebotol, kurangnya banyak, tapi ini barokah. Nah, ini makanya kita sering mendengar berkah ya. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Itu barokah. Sesuatu sedikit manfaatnya banyak. Itu barokah. Banyak, lebih banyak lagi. Itu barokah. Makanya apa saja kita minta yang berkah. Anak, keluarga yang berkah, istri yang barokah, suami yang barokah, harta yang berkah. Apa saja kita minta barokah. Bukan minta nilai banyaknya, bukan, tapi kita minta keberkahannya di sini. Ini seperti susu ini tadi sedikit, ya, kadarnya itu sedikit, tapi dibuktikan ini sampai semuanya sudah merasakan kenyang dengan minum ini susu tadi. Akhirnya setelah itu hatta yarwiya summa yaruddu alayya al-qadah, sampai semuanya merasa kenyang dengan minum susu. Hatta intahitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kena giliran tinggal berdua yang belum minum. Siapa itu? Abu Hurairah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yaruddu alayya al-qadah fa yashrabu hatta yarwiya summa yaruddu alayya al-qadah, sampai wa baqitu ana wa anta. Ana wa anta, aku dan kamu berdua aja lagi yang belum minum. Qultu, aku katakan, sadaqta ya Rasulullah. Akhirnya aku fashrab. Ya Rasulullah, ikan Abu Hurairah minum dahulu, enak aku terakhir. Coba ya, aku pendudiannya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikan jauh orang sekarang ya. Ada enggak orang sekarang pemimpin pendudiannya? Jauh. Ini enggak Rasulullah pada saat itu seorang pemimpin, tapi beliau paling akhir daripada meminum susu itu tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Hatta qultu la walladhi ba'athaka bil haqq ya Rasul. Pada zaman Abu Hurairah biar aja dulu. Kada kata Rasul, ikan dulu. Akhirnya Abu Hurairah mau karena itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya barokah. Kita lihat ya, mereka para salafus saleh, mereka para aulia Allah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Coba bayangkan biar kita tahu kan Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Auliya, rajanya para wali. Itu bagaimana kehidupan beliau, bagaimana mujahadah perjuangan beliau dengan para santri-santrinya, dengan para talabahnya pada saat itu, para du'afa, orang-orang yang lemah, para fakir miskin yang tidak mampu. Itu beliau sendiri yang mengurus, mencari bagaimana caranya menyantuni fakir miskin. Sampai dalam manaqib itu, dalam ceritanya itu Syekh Abdul Qadir Jailani istajib, sampai minjem. Untuk siapa ini? Untuk kaum muslimin, bukan untuk pribadi, untuk orang banyak. Sampai jatuh waktunya beliau itu belum bisa membulikan bahasa kita. Apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat itu? Beliau bangun malam, tadarruk, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, ya Allah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, seandainya Engkau ya Allah tahu semuanya apa yang kulakukan, padahal memang tahu Allah Subhanahu, cuma ini mengeluh artinya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya, umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya yang kulakukan demi kaum muslimin, membantu mereka, para fuqara wal masakin, ya Allah, tunjukkanlah kekuasaan-Mu ya Allah. Akhirnya tidak beberapa lama setelah itu, ada seorang amir, seorang malik, yaitu raja, seorang raja yang saleh. Dia mimpi di malam hari didatangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi Rasulullah, ada gampangan, kamu bohong mimpi Rasulullah itu iblis setan karena apa merasuki. Faman ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku dalam mimpi, ya fasayarani, dia akan melihat nanti dalam berjaya. Karena iblis setan tidak
bisa. Karena syaitan lam yusyabbihi ma'al kalam. Karena iblis syaitan tak bisa menyerupai Rasulullah. Kalau mimpi Rasulullah berarti itu benar. Akhirnya apa yang terjadi dalam mimpinya itu? Rasulullah mengatakan, ma'al kalam wahai Amir, wahai Nabi, berikan daripada hartamu itu kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Banyak, 1000, kalau tak salah 1000 dinar. Nah itu kebangun beliau esoknya mencari mana Syekh Abdul Qadir Jilani, cari, kemudian ketemu sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Sampai Syekh Abdul Qadir Jilani meneteskan air mata. Ternyata ini jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan si Amir, si Malik tadi hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia berjuang juga untuk kaum muslimin. Nah, ini tidak ada sesuatu itu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan daripada hadis yang kita baca ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam kehidupannya penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, penuh dengan kesabaran. Yang kedua, itulah apa? Derajat seseorang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat, maka dia sewaktu hidup di dunia dia berjuang, dia taklukkan hawa nafsunya, penuh dengan kesabaran, sehingga dia akan mendapatkan hasil yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkan, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita selalu taufik dan hidayah, sehingga dimudahkan kita untuk beramal. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa ibu bapa kita, dosa keluarga kita, dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, berkat kita salat subuh berjamaah, berkat kita menghidupkan syiarnya Allah, berkat kita berkumpul silaturahmi, mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang ada hajat dikabulkan Allah, yang ada masalah diberikan solusi oleh Allah, yang sedang di perjalanan diberikan keselamatan oleh Allah. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah dari segala penyakit hati, ya Allah. Keluarga kita semua dilindungi oleh Allah dari segala fitnah dunia, ya Allah. Saudara kita semua kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, ya Allah. Saudara kita semua mudah-mudahan diberikan pertolongan, diberikan keselamatan. Mudah-mudahan kita berataan bisa istiqamah dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah akhiri usia kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Allah kumpulkan kita semua di syurganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واجعل لنا يا الله من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا يا مولانا يا مجيب حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم تقضي حاجاتنا يا الله والمسلمين الكريم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من أدعية لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا محمي الأحوال بالحالنا والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب
صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا